Jadi bayangin hartanya pasti berceceran ya di dasar laut gitu. Tapi konon harta karun Soekarno ini berjumlah sangat fantastis dan tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Semuanya, kembali lagi di channel aku Abis Creepy Zone. Di video kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat-sangat disukai banyak orang, yaitu tentang harta karun. Nah, siapa sih yang gak suka harta karun? Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang harta karun di Indonesia yang belum ditemukan dan masih menjadi misteri. Nah, kalau ngomongin harta karun ini pasti nggak ada habis-habisnya. Siapapun pasti ingin menemukan harta karun yang tersembunyi. Dan biasanya nih ya, harta karun ini bernilai sangat-sangat fantastis ketika dijual gitu. Dan mempunyai nilai-nilai sejarah yang tak bisa dihargai lah ya, nilai sejarah ini. Dan konon beberapa harta karun ini masih belum ditemukan dan masih menjadi misteri. Dan banyak orang ya yang sedang mencari, bahkan rela berburu harta karun ini. Namun beberapa harta karun ini memang ya, biasanya sih harta karun ini memang mempunyai resiko ya ketika kita ingin mendapatkan sebuah harta karun, dan tidak semua orang sih ya bisa mendapatkan harta karun yang tersembunyi. Dan konon beberapa harta karun ini dijaga oleh sosok makhluk astral gitu ya, karena saking berharganya dia harta karun yang tersembunyi. Nah, lalu harta karun apa saja sih yang masih tersembunyi dan masih tersimpan di Indonesia? Yuk kita simak. Nah, peninggalan harta karun yang pertama yaitu dari sosok mantan pemimpin negara Republik Indonesia yang pertama kali, yaitu dari Presiden Soekarno. Nah, beberapa waktu lalu ini ya, ada sebuah rumor yang beredar bahwa ada orang yang menyatakan bahwa berhasil menemukan tempat di mana harta karun Soekarno ini ditemukan. Dan konon harta karun Soekarno ini berjumlah sangat fantastis dan tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Dan salah satu orang yang menyebutkan ini merupakan praktisi supranatural ya. Dan bahkan beliau ini menyebutkan bahwa harta karun ini disebutkan ya, ditulis di sebuah surat wasiat yang rahasia. Nah, salah satu tempat ya yang diyakini dan dipercaya tersembunyinya harta karun dari Insinyur Soekarno ini, Presiden pertama Republik Indonesia ini, yaitu di sebuah tempat yaitu di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Dan tepatnya kalau di Jawa Barat ini di kota Tasikmalaya, dan kalau di Jawa Timur ini tersembunyi di sebuah tempat yang bernama Alas Purwo. Nah, Alas Purwo ini sudah bukan hal umum lagi ya kalau Alas Purwo ini mempunyai kisah mistis ya, karena Alas Purwo ini berupa hutan belantara yang sangat-sangat luas gitu ya. Dan konon Alas Purwo ini dijaga oleh ribuan jin, bahkan merupakan tempat atau istananya makhluk gaib. Nah, konon nih harta dari peninggalan Presiden Republik Indonesia yang pertama kali yaitu Soekarno ini tersembunyi di salah satu tempat, yaitu di Alas Purwo gitu. Nah, kalau berdasarkan cerita-cerita di zaman dahulu ya, bahkan berdasarkan dari sejarah ya, sosok presiden pertama kali kita yaitu Presiden Indonesia yaitu Presiden Soekarno ini memang dulunya mempunyai jiwa yang memang terkenal ya karismanya dan mempunyai jiwa spiritualitas yang tinggi. Dan beberapa orang nih ya memang percaya bahwa Presiden Soekarno punya guru spiritual, bahkan sering melakukan semedi di sebuah tempat gitu, di beberapa tempat, bahkan di salah satunya yaitu di gua yang terdapat di Alas Purwo. Dan jumlah harta karun peninggalan Pak Soekarno yang sangat-sangat fantastis ini, jadi banyak orang yang percaya bahwa harta gaib ini masih tersembunyi di suatu tempat yang masih menjadi tanda tanya atau misterius gitu. Dan konon dijaga oleh ribuan jin atau makhluk gaib gitu. Jadi sampai sekarang ini masih menjadi incaran bagi para pemburu harta karun. Dan
konon harta karun yang sangat terkenal ini yaitu sebuah emas batangan yang bergambar Pak Soekarno. Itu yang diincar nih ya para pemburu harta karun gitu ya. Dan saking tersohornya ya, saking terkenalnya gitu cerita tentang harta karun Pak Soekarno ini, bahkan di tahun 2002 ini bahkan ada seorang pejabat negara ya yang sangat tergiur ya dengan cerita peninggalan harta Pak Soekarno yang sangat fantastis ini, bahkan rela membongkar situs atau prasasti batu tulis di Bogor, namun digagalkan oleh masyarakat Bogor. Jadi yang kedua yaitu harta karun peninggalan dari Tomoyuki Yamashita. Jadi harta karun Yamashita atau yang disebut dengan emas Yamashita ini adalah nama yang diberikan untuk sebuah hasil jarahan dari seorang jenderal perang yang berasal dari negara Jepang, yaitu penjajah Jepang ya zaman dahulu, yang bernama Tomoyuki Yamashita, yang jumlahnya ini juga sangat-sangat fantastis. Jadi hasil jarahan dari Tomoyuki Yamashita ini berjumlah sangat fantastis dan banyak jenisnya gitu ya yang diambil pada masa Perang Dunia Kedua, dan konon disembunyikan ya, banyak yang disembunyikan di negara Filipina. Jadi banyak penduduk atau pemburu harta karun dari Filipina ini yang sangat berlomba-lomba untuk menemukan hasil sisa-sisa dari hasil penjarahan itu, sisa-sisa dari harta karun peninggalan Tomoyuki Yamashita. Ya, jadi menurut sejarah dari Ancient Origins, pada masa Perang Dunia Kedua Kekaisaran Jepang ini tidak menutup kemungkinan ya harta-harta peninggalan dari Tomoyuki Yamashita ini disembunyikan gitu. Dan sebagian memang tidak bisa dibawa pulang karena saking banyaknya hasil jarahannya ini gitu. Disembunyikan di lorong-lorong bawah tanah yang tersebar di Asia Tenggara, dan konon banyak orang yang percaya bahkan salah satunya tersembunyi di Pulau Jawa gitu. Jadi kan Indonesia ini bekas jajahan Jepang ya gitu ya. Ini konon nih ya, harta peninggalan dari Tomoyuki Yamashita ini disembunyikan di sebuah lorong-lorong bawah tanah. Kita nggak tahu tempatnya, tepatnya di mana. Bisa jadi di bawah tanah atau di sebuah gua gitu tersembunyi. Dan kenapa Pulau Jawa yang disinyalir merupakan tempat untuk menyembunyikan sisa-sisa hasil harta karun atau hasil jarahan dari harta karun Jenderal Tomoyuki Yamashita? Karena pada saat Perang Dunia Kedua, kapal-kapal dari tentara Jepang yang mengangkut harta karun ini dibom oleh tentara Amerika Serikat. Jadi banyak orang ya yang percaya, bahkan menurut sejarah, jadi konon tentara Jepang ini dengan sigapnya gitu turun dan kemudian mencari tempat, yaitu salah satunya di Pulau Jawa, dan membangun lorong-lorong bawah tanah untuk menyembunyikan sisa-sisa harta karun atau harta jarahannya gitu. Bahkan ya harta karunnya ini berupa banyak sih ya orang yang percaya harta karunnya berupa emas gitu, emas batangan, emas yang berupa kayak patung Buddha gitu, emas bahkan koin-koin emas gitu. Itu sangat-sangat fantastis sekali. Dan bahkan ini terbukti ya, salah satu harta karun ya salah satu harta karun peninggalan Jenderal Tomoyuki Yamashita ini ditemukan di daerah Filipina, yaitu sebuah patung Buddha yang terbuat dari emas murni 24 karat. Wow. Gitu. Ditemukan oleh seorang petani dan merupakan seorang kepala pemburu harta karun yang bernama Rogelio Roxas gitu. Namun ya ini bukan enggak happy ending ya. Hasil harta karun temuan dari Rogelio Roxas ini yang berupa patung perunggu yang berlapis emas 24 karat ini disita, diambil oleh Presiden Filipina pada saat itu, yaitu Ferdinand Marcos, jadi mantan Presiden Filipina ya. Kemudian si Roxas ini mengajukan gugatan di Amerika Serikat untuk mendapatkan patung yang berlapis emas itu, patung Buddha yang berlapis emas itu kembali. Dan kemudian di gugatan tersebut dimenangkan oleh Rogelio Roxas. Namun ya endingnya yang mengerikan, si Rogelio Roxas ini ditemukan tidak bernyawa gitu dan misterius meninggalnya gitu ya.
Kemudian harta karun yang ketiga yaitu harta karun peninggalan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Jadi di tahun 2021 nih ada sebuah kabar yang sangat menggemparkan bahwa seorang pria nih yang bernama Pak Asmadi yang menemukan harta karun peninggalan kerajaan Sriwijaya di Sungai Musi. Dan kebetulan pekerjaan dari Pak Asmadi sendiri ini merupakan penyelam bebas gitu. Dan banyak sih ya orang yang berasal dari Sungai Musi ini yang mempunyai pekerjaan, yaitu seorang nelayan dan juga penyelam yang sangat handal ya. Pak Asmadi ini ya berhasil menemukan gitu piring seladon dari keramik dengan hiasan ikan, koin-koin zaman dulu, koin-koin kuno, arca Buddha dari perunggu. Kemudian beliau ini menjualnya di situs pelelangan dengan harga yang ya lumayan lah ya katanya. Nah ini lain halnya juga sih ya kalau sosok pemburu harta karun dari Pulau Jawa, yaitu Pak Abdul Aziz ya. Jadi beliau ini juga berhasil menemukan keris yang berasal dari kerajaan Majapahit di Sungai Berantas, Jawa Timur. Bahkan beliau ini sudah menemukan ribuan keris, trisula, pedang, tombak, tameng gitu, perhiasan delima, batu merah delima, peninggalan arca Buddha gitu dari zaman dahulu, batu permata. Bahkan beliau ini juga menjual ya ke sebuah museum atau situs pelelangan atau dijual ke kolektor. Kemudian harta karun yang keempat yaitu harta karun reruntuhan dari kapal Flor de la Mar yang tenggelam di sekitar kepulauan ya, selat di sekitar Selat Malaka. Jadi kisah singkatnya nih ya, kapal Flor de la Mar ini bermula pada tahun 1501 pada puncak keemasan kerajaan Portugis. Dapat mengangkut 400 ton gitu ya. Jadi kapal Flor de la Mar ini memang biasanya ya merampas dari beberapa negara gitu dan ditaruh di lumbung kapal. Jadi kemudian menyebabkan kapal itu berlubang. Kemudian kapal Flor de la Mar ini bukannya pulang ya kembali ke negaranya atau memperbaiki kebocoran kapal ini, dengan serakahnya nih ya si nahkoda atau si pemimpin dari pelayaran ini memutuskan untuk menjarah dan kembali ke negara Malaysia untuk menjarah dari hasil atau perhiasan ya dari negara Malaysia. Jadi hasil jarahannya ini ya yang dipercaya yaitu harta karun berupa emas lebih dari 60 ton, jarahan emas dalam bentuk hewan burung gitu, furniture bernapis emas atau mata uang lainnya yang berjumlah 200 peti berisi perhiasan seperti berlian, rubi, jamrud, safir yang di dalamnya dan ditaksir seharga dengan 36,4 triliun rupiah. Fantastis sekali ya. Nah, banyak orang ya yang menyebut kapal Flor de la Mar ini mempunyai karma atau mendapatkan karma karena keserakahan dari awak kapal atau pemimpin kapalnya akibat badai yang sangat besar dan menabrak sebuah karang. Itu sudah terkena badai, kemudian menabrak karang yang sangat besar di sekitar pantai Sumatera, lepas pantai Sumatera, dan pecah menjadi dua. Bisa dibayangin hartanya pasti berceceran ya di dasar laut gitu. Bisa dibayangin aja lah ya si harta karunnya gitu tercecer di dalam gitu. Namun sampai saat ini hasil atau harta karun dari reruntuhan kapal Flor de la Mar ini masih belum ditemukan. Jadi masih belum ada orang yang berhasil. Bahkan banyak sih orang-orang dari luar negeri sana mempunyai misi untuk menemukan reruntuhan atau harta karun ya, masih diburu gitu. Sisa-sisa dari kapal Flor de la Mar ini gitu. Namun tidak berhasil ditemukan. Itu tadi harta karun di Indonesia yang belum ditemukan dan masih menjadi misteri gitu ya. Gimana menurut kalian? Apa kalian masih ingin gitu berburu harta karun gitu? Namun taruhannya nyawa sih ya biasanya, dan biasanya harta karun ini memang dipercaya dijaga oleh makhluk halus atau makhluk gaib, dan gak semudah itu ya mendapatkannya. Mungkin ketemu beberapa. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen hanya di Agus Creepy Zone.
Sampai jumpa.